kita di ruangan gelap, terus kita berdua keluar, Mbak sendiri yang sendiri di situ. Gitu. Nggak tahu lah ya itu artinya apa, tapi yang jelas pas bangun tuh kayak ngerasa, oh aku udah terlalu jauh sama Allah gitu kan, pengen nangis lagi. Gitulah, jadi kayak rasa kayaknya udah terlalu jauh sama Allah deh, maksudnya kayak ibadahnya mesti diperbaiki lagi gitu. Di atas di sini. Ha? Ha? Itu yang bawah yang tipis, ha? Ha. 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 Lumayan. Ibu coba. Dan aku beribadah di rumah dan menjaga anak-anak kami, mendukung perjuangan suamiku, dan aku mendoakannya dengan kesungguhan yang penuh kepada beliau. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di vlog saya lagi. Mohon maaf, jarang banget bikin vlog karena hidup saya gitu-gitu aja ya. Nggak bervariasi hidupnya, dari rumah ya ke kampus, pulang belajar sampai malam, terus ke kampus lagi gitu. Jadi pasti nggak menarik buat kalian, makanya saya nggak bikin banyak vlog. Yang sering kemana-mana tuh anak-anak sering menjelajah Mesir, tapi kalau saya pribadi kampus ceramah itu bosan banget. Kalian kalau dikasih vlog tentang ceramah bosen. Kalian pasti dikit yang nonton gitu, jadi jarang-jarang aja bikin vlognya. Hari ini kegiatannya ada dua, saya ngisi ceramah di satu rumah. Bagi saya ceramah itu bagian dari silaturahmi ya, jadi saya sebenarnya senang untuk datang ke berbagai macam undangan-undangan karena bagian dari silaturahmi. Saya selalu bilang harapannya nanti kalau saya meninggal, tahu nggak Uma mimpi, tapi kan ini nggak boleh ceritain ya. Tapi Uma mimpi, tapi Uma cerita nggak apa deh. Uma mimpi, terus langsung SMS tadi Uma. Jadi ceritanya mimpi Uma bilang gini sama adik Uma, kok Uma mimpi Uma meninggal duluan dibandingkan ada dua adik Uma itu. Terus adik Uma bilang gini, iya aku juga mimpi kita di ruangan gelap, terus kita berdua keluar, Mbak sendiri yang sendiri di situ. Gitu. Nggak tahu lah ya itu artinya apa, tapi yang jelas pas bangun tuh kayak ngerasa, oh aku udah terlalu jauh sama Allah gitu kan, pengen nangis lagi. Gitulah, jadi kayak rasa kayaknya udah terlalu jauh sama Allah deh, maksudnya kayak ibadahnya mesti diperbaiki lagi gitu. Tiba-tiba terharu. Ya udahlah, jadi padahal nggak mau cerita ini jadi cerita ini. Intinya hari ini yang mau saya ceritain ke teman-teman, hari ini kegiatan saya adalah saya ngasih ceramah. Udah nggak usah ngasih tisu. Saya mau ngasih ceramah buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu, selalu senang karena ini bagian dari silaturahmi, ketemu lagi sama ibu-ibu Indomie ya. Jadi di sini yang tinggal hanya cuma pelajar, tapi ibu-ibu yang kerja, yang suaminya kerja di perusahaan gitu. Habis itu kita bedah buku, ini buku udah lama banget, tahun berapa ya? Ini masa saya hamil Ibrahim. Pada saat itu saya lagi hamil terus dapat beasiswa ke Australia sama ke Jerman. Pertama kali keluar negeri yang isinya bule-bule. Nah di situ kita interfaith dialog atau dialog antar agama. Terus kita banyak nanya-nanya dakwah di Amerika, dakwah di negara-negara barat tuh kayak gimana gitu. Nah di sini mereka pengen bedah buku ini. Sebenarnya buku ini udah nggak keluar lagi di Indonesia, tapi udah nggak apa-apa lah ya. Jadi saya akan ceritain gimana caranya saya bisa dapat beasiswa. Kemudian apa yang harus kalian persiapkan kalau kalian mau dapat beasiswa ke luar negeri, sama ketika kalian mengikuti short course beasiswa itu apa aja sih yang di ilmu yang didapatkan. Itu yang mau saya sharing bagaimana dakwah di barat sih sebenarnya. Gitu ya teman-teman semua, itu perjalanan saya pada hari ini selama di Mesir di hari Sabtu ini. Ternyata guys, sekarang kita mau ngisi ceramah dulu guys. Di mana ini? Sini ya? Iya sini. Ya guys, kita mau hari ini sebenarnya temanya bebas. Tadi di teman-teman temanya bebas. Tapi saya mau bahas tema tentang apa ya? Tentang ujian kehidupan lagi aja deh. Oke. Di atas di sini. Ha? Ha? Itu yang bawah yang tipis, ha? Ha. 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 Lumayan. Ibu coba. Ha. Nggak boleh ada, nggak boleh gitu. Lumayan. Itu yang tipis. Ha. 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 Ya lumayan. Ha. Itu pasti terjadi dalam dirimu, pasti terjadi.
Namun kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu membuat kita menyadarkan diri kita bahwa kita nggak punya apa-apa. Suami kita bukan punya kita, anak kita bukan punya kita, harta kita bukan punya kita, rumah, jabatan, segala bukan punya kita, bahkan diri kita sendiri aja bukan punya kita. Sehingga kalau di konsep di kepalanya adalah semuanya punya Allah, artinya ya suka-suka Allah aja, terserah ya Allah. Mau ngasih apapun terserah, yang penting kasih aku kekuatan supaya aku bisa menyelesaikannya satu demi satu. Itu urusan Allah, kita nggak tahu. Nanti Allah ampuni, Allah ampuni. Masalahnya Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Udah selesai guys. Sekarang ini nih. Pernah nonton film Ada Cinta nggak? Kalau Belanda dari bawah apa ya? Kerek. Gituan. Sekarang kita menuju ke Wisma Nusantara mau bedah buku saya guys. Let's go. Let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beasiswa dan teman-teman bisa ikut program beasiswa itu. Sampai hari ini ada program itu dengan program Muslim Exchange Program Australia Indonesia. Teman-teman harus ikut program itu. Tekan kamu kan pemain film, kamu bisa pergi kemana-mana dengan uangmu sendiri. Kenapa harus ikut beasiswa? Saya katakan saya nggak punya networking sehebat yang teman-teman miliki dalam dunia pendidikan, dalam dunia keislaman lainnya. Saya perlu networking tersebut sehingga saya perlu beasiswa ini dan saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan beasiswa ini. Dan melihat berbagai macam perbedaan. Kalau di Australia, Uma berkunjung kepada Imam Gay di Australia. Coba klik di Google, ada Imam Gay, ada masjid, ada komunitas gay, tapi mereka penghafal Quran. Imam Gay itu lulusan Al-Azhar University, ya, Jamiah Azhar. Beliau Allah uji dengan orientasi seksual yang berbeda. Kemudian dari kecil beliau merasa tersiksa dengan keadaan seperti itu dan melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali. Setelah itu akhirnya beliau belajar agama di Azhar, hafal Quran, dan akhirnya beliau menikah. Dan akhirnya Allah tanya, kamu ini duitnya banyak jadi model gitu. Tapi kenapa kamu memilih untuk sibuk dalam pengurusan masjid dan kemudian ingin membangun masjid untuk tempatmu? Kemudian dia mengatakan perkataan-perkataan yang membuat umat terharu ya dengan perjuangan seorang beliau yang tertatih-tatih belajar agama karena guru agama nggak banyak dan masjidnya nggak banyak, nggak ada. Bahkan beliau mengatakan begini, Mbak tanya pada istrinya, itu gimana tuh suami kamu ngurusin masjid terus? Kata istrinya, hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Ibrahim beribadah dengan mewujudkan mimpi rakyat Sevilla untuk memiliki sebuah masjid. Dan aku beribadah di rumah dan menjaga anak-anak kami, mendukung perjuangan suamiku dan aku mendoakannya dengan kesungguhan yang penuh, kata beliau. Aku mengakui bahwa suamiku waktunya lebih banyak untuk urusan Allah. Cintanya kepada Allah sangat besar ketimbang cintanya kepadaku dan anak-anak. Itulah yang membuatku sangat mencintainya, kata sang istri. Alhamdulillah udah selesai pada hari ini. Sekarang kita mau pulang ke rumah. Saya sudah ngeliat anak-anak ngapain ya. Oke. Dan saya mau bimbel lagi guys. Belajar lagi. Tadi hari ini ngebahas apa? Hari ini ngebahas bagaimana dakwah di negara-negara barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekarang saya mengajak teman-teman ngeliat keadaan anak-anak saya di rumah. Let's go. Makasih ya kak semuanya. Boleh ya sini. Ini Wisma Nusantara dulu waktu saya main film Ketika Cinta Bertasbih saya tinggalnya di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Boleh ya? Si Abid ini 1, 2, 3. Uma tuh ngantuk sebenarnya tadi tuh. Tadi pikirannya abis ini mau tidur. Uma masih kurang tidur sebenarnya. Cuman Uma lupa hari ini Uma lagi mau bimbel. Belajar nahwu sorof guys. Itu pelajaran yang Uma paling lemah tuh. Karena membutuhkan latihan berulang-ulang. Jadi abis ini lihat anak-anak dulu. Kayaknya anak-anak lagi itu deh, lagi ngaji deh. Habis itu Uma bimbel deh. Itu kegiatan seharian Uma. Jadi hari ini tadi ngebahas tentang apa? Coba sebagai dengerin nggak tadi mau ngomong apa? dengerin dong. Apa yang paling berkesan? Ternyata Materi yang mana? semuanya berkesan. Yang paling diingat?
yang paling Yang paling penting, oh ternyata begitu gitu. ternyata dakwah di barat itu banyak banget yang mungkin gak sesuai sama yang kita pelajari, tapi tetap aja poin yang paling pentingnya kita tuh belajar buat memahami dan belajar berempati gitu. Jadi memahami tidak harus Betul. menyetujui. Kayaknya itu quotes sih. Quotesnya memahami bukan berarti bukan memahami tidak harus menyetujui. Itu quotesnya hari ini ya. Jadi kita memahami orang lain yang berbeda tapi belum tentu kita setuju gitu guys. Dan hari ini dapat tips and trick caranya Uma Apa? lolos beasiswa. Oh iya. Emang gimana caranya tadi? Karena Uma itu punya visi misi besar, punya Iya. output yang jelas kenapa Uma Betul. tuh kayak harus diterima gitu. Jadi Betul. ketika motivation letter itu ditulis, ketika wawancara itu emang kita harus bisa meyakinkan si pemilik beasiswa itu agar bisa nerima kita gitu kan. Betul. Harus jelas kamu mau buat apa setelah. Ketika visi misinya jelas Oh. dan tujuannya besar pasti akan dipertimbangkan untuk diterima. Betul. Keren sekali. banget Uma. Tapi juga pengen keluar negeri. Amin harus. Oke. Gak perlu pakai duit bisa kok. Insyaallah. Insya Allah. Yaudah ya gitu ya guys. Yaudah ntar lihat di rumah kayak gimana. Kalau Anjeli baru datang dari Indonesia nih. Uhuy. Apa yang Angel dapat hari ini? Banyak banget Uma, Apa? kayak kuliah berapa Insya Allah. Apa salah satunya? Salah satunya ketika kita keluar negeri itu terbuka semua perspektif apa yang ada di kepala kita itu nggak menyeramkan itu gitu. Jadi kalau belajar dari Uma harus keluar biar berkembang nih kepala, jangan, dan dakwah itu semakin rahmatan lil alamin ya Uma. Kok dari Hansa? Aku Waduh, aduh. Oh ya. Jangan dulu, jangan. Ya suaranya aja. Kalau ya sih lebih ke ternyata kalau kuliah di barat itu perspektif Islam tuh jadi berbeda dari yang biasanya Iya. kita lihat. Betul. Itu sih keren mah. Ya sudah ya guys, kita lihat di rumah gimana keadaan anak-anak. Oke guys, kita lihat anak-anaknya ngapain ya. Angelnya kesana ya dia. Anak-anak lagi ngaji guys. Hai Cinta. Pegang main. Ngaji kan? Ada, kita. Nih, anak kamu lagi ngaji. Lihat tuh. Wajihim almanuhum Itu pas lagi ngaji gitu dia. Itu lagi main tadi. Untuk pas di video lagi ngaji. Hai Cinta. Masya Allah. botak. Mah, ini telur. Ini siapa? Uma. Itu siapa? Kapansa. Hah? Kapansa ayam lagi namanya. Oke, anakku malah lagi ngaji guys. Kita lihat Mariam. Udah selesai. Mariam, ngaji. Udah selesai. Oh, Mariam sudah selesai ngaji. Jadi Selesai, Uma. siapanya baru pulang. Iya. Mariam udah selesai ngaji guys. Mariam berapa banyak? Hafalnya? Oke. Ya sudah begitu ya keadaan di rumah saya. Jadi di rumah saya ini tempat yang tadi teman-teman lihat itu biasanya buat kajian-kajian. Kemudian live TikTok, di situ ada lampu-lampu buat live TikTok. Dan begitulah. Ya sudah, ini kita lihat mesin dari luar, luar dari dalam rumah. Nah, oh. Oke guys, jadi terima kasih udah ngikutin vlog saya pada hari ini. Ini kegiatan saya selama di Mesir. Kemungkinan akan lama di Mesir karena kayaknya sih pengen lanjut kuliah-kuliah terus. Kawan saya jurusan apa sih? Seluruh tafsir ya? Tafsir. Ya. Cuma nggak tahu antara pengen tafsir, pengen akidah, antara dua itulah nggak tahu. Cocoknya mau jurusan apa sih, Kak? Akidah. Kenapa? Lanjut akidah mah. Karena akidah sedikit sekali di sini. Teori
dikit banget. Yaudah ya guys, kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Teman-teman komen di bawah kira-kira mau vlog tentang apa. Nanti insya Allah mau buat. Oke, dah, assalamualaikum. Dadah.